Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di materi kajian berikutnya, yaitu materi fikih ibadah, yang pada hari ini kita lanjutkan masuk ke materi fikih munakahat atau fikih nikah. Untuk berbicara tentang fikih nikah, landasan yang bisa kita jadikan sebagai pijakan yaitu firman Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-32. Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, was-solihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yughnihimullah, Allah akan memampukan mereka, min fadli, dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kemudian ayat yang lain yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, ayat yang cukup familiar dan cukup populer terkait dengan materi pernikahan, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Dia Allah menciptakan bagimu jodoh atau pasangan dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mempunyai rasa kecenderungan dan rasa ketentraman kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan oleh Allah di antara kamu, di antara kalian, rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, laayatil liqaumi yatafakkarun, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, dua ayat tadi kemudian diperkuat oleh hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni, fatazawwaju fa inni mukasirub bikumul umama wa man kana dza taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna shauma lahu wija. Nabi bersabda bahwasanya menikah itu adalah sunnahku, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, yaitu menikah tadi, berarti ia bukan dari golonganku. Nah, kemudian watazawwaju, hendaklah kalian menikah, fa ini mukasirum bikumul umama, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakan umat. Pamangkana dza taul, siapa memiliki kemampuan harta, falyangkih, maka hendaklah ia menikah. Pamalam yajid, dan barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah, fa'alaihi bisyam, maka hendaklah dia
berpuasa. Fa inna shauma lahu wija, karena berpuasa itu merupakan perisai atau tameng. Nah, dari landasan-landasan di atas baik Al-Quran maupun As-Sunnah jelas terkandung satu syariat, satu ketentuan Allah bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah berpasangan, berjodoh-jodohan. Nah, karena diciptakan oleh Allah berjodoh-jodohan, berpasang-pasangan, maka ya harus kemudian mengambil pasangan dan jodohnya. Nah, untuk mengambil pasangan dan jodohnya itulah kemudian Allah membuat ketentuan yang namanya pernikahan, yaitu hubungan perjanjian atau akad yang sangat kuat antara masing-masing pasangan tersebut, yaitu laki-laki maupun perempuan. Maka kemudian muncullah syariat ketentuan terkait dengan pernikahan di dalam ajaran Islam. Nah, apa sih nikah itu? Nah, kita pahami untuk memperjelas hakikat pernikahan menurut Islam, berikut ini disampaikan tentang beberapa pengertian pernikahan dari berbagai pendapat dan sumber. Yang pertama, secara etimologis, secara bahasa, kata nikah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar nikahun yang memiliki dua makna. Yang pertama, nikahun itu artinya akad, yaitu ikatan. Kemudian yang kedua, nikahun itu artinya watak, yaitu jima, berhubungan suami istri atau bersenggama. Dari arti secara etimologis ini kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan yang namanya nikah itu artinya adalah ikatan yang menyebabkan diperbolehkannya seseorang melakukan jima, melakukan hubungan suami istri atau melakukan senggama yang sebelumnya diharamkan, sebelumnya dilarang. Sementara itu para ahli fikih kemudian memahami pengertian nikah. Menurut Abu Isra, pernikahan itu adalah perikatan yang memberikan efek hukum kebolehan mengadakan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, melakukan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban di antara keduanya. Jadi ikatan yang kemudian menyebabkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Nah, kemudian Pak Azhar Bashir, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 90-an, ya beliau sebagai seorang ahli fikih menyatakan bahwasanya pernikahan itu adalah melakukan satu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan, menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan satu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pengertian pernikahan menurut ahli fikih gitu ya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara menurut kompilasi hukum Islam KHI pasal 2 dirumuskan bahwa perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, ini pengertian-pengertian tentang pernikahan ya menurut undang-undang yang ada di negara kita. Jadi nikah adalah akad atau ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan menjadi perantara diperbolehkannya hal yang sebelumnya haram dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.